Udah mantap. Sekarang nggak terlalu mepet kayak waktu kalian tahu 2 tahun lalu. Waktunya, prosesnya. Nggak terlalu update sih ini. Cuman ya sudahlah. Nanti aja mau dijelasin ini sama Mas Burhan sekilas. Ya, boleh. Sama Mas Yoga boleh ya. Nanti aku paling pengantar doang. Alumni gitu kan ya. Sama yang 2019 kemarin lolos. Berdua berarti dari Telio ya? Iya, berdua. Oke. Luar biasa ya, berdua doang. Luar biasa. Berarti ini udah ketok palu ya? Nah, Udah. Udah ya, alhamdulillah. Belum makan-makan ya, Gak? Virtual ya, Bu ya? Mahal tiketnya. Iya. Sekarang mahal gitu dari Batam? Iya, Desember kan mau pulang tuh udah. Oh iya. Biasanya kan cuma 500. Penugasannya Mas Yoga di Batam. Kalau Mas Burhan di mana? saya di Jakarta di pusat di Oh, di satuan di satuan kerjanya bagian grup pengembangan aplikasi. Grup pengembangan aplikasi. Oke, lumayan di Jakarta inilah ya, deket lah ya. Asli mana, Mas? Saya aslinya dari Solo. Oh, Solo, tetap jauh. Kirain orang Bandung. Tapi nggak mahal tiketnya. Benar. Baik. Lebih mungkin untuk Yoga pulang. baik. Yuk, Mas, sekarang aja yuk. Boleh, Mbak. Kita admit aja ya. Aja kita admit. Jangan aja ini, Mbak. Udah masuk. Boleh. Ini aku admit aja ya. Sip. Ternyata kita mulai aja ya sambil jalan, nggak apa-apa ya? Oke, teman-teman. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan sekalian, selamat bergabung di kegiatan seminar karir online ya pada kesempatan kali ini Sabtu 14 November 2020. Nah, rekan-rekan semua, pada kesempatan kali ini kami dari Telio Karir mengadakan sebuah seminar tentang pengalaman talent scouting OJK tahun 2019. Nah, pada kesempatan kali ini untuk dua pembicaranya, kebetulan dari alumni Telio juga ya, yang kemarin terpilih sudah 2 kali kalau tidak salah sejak tahun kemarin, ada talent scouting khusus untuk Jarod Telkom University, untuk rekrutasi pegawai di Otoritas Jasa Keuangan tahun 2019. Nah, kebetulan dua pembicara kita kali ini, Mas Nugraha Ibnu Prayoga dan Mas Burhan Hendra Hilmawan, berkenan untuk sharing nih kepada rekan-rekan, khususnya mungkin nanti bisa tanya-tanya tentang bagaimana sih proses seleksinya, kemudian sharing pengalaman apa saja yang perlu disiapkan, tips dan triknya seperti itu kurang lebih ya. Nah, sebelum ke Mas Yoga, ada beberapa hal yang ingin diinformasikan singkat saja sih tentang salah satu layanan kita, ada layanan konseling karir online. Nah, ini bisa dilaksanakan secara individu maupun kelompok. Untuk tema per kelompok akan kita selalu update di sosial media setiap minggu atau per 2 minggunya. Silakan nanti dikepoin aja. Untuk yang ingin daftar konseling individu bisa daftar di bit.ly/daftar hadir konseling karir ya. Nanti dari pihak admin akan menjadwalkan untuk konseling karirnya. Nah, adapun yang ingin mencoba tes online boleh banget, silakan kunjungi ya. Ini juga bisa daftar di bit.ly psikotes online Telio. Nah, ini ada beberapa jenis tesnya, namun untuk mahasiswa kami batasi juga dan alumni ya, dalam 1 kali tes ini dilaksanakan di hari Selasa, nanti ada penjadwalan khusus juga, hanya boleh memilih maksimal 2 jenis tes, jadi nanti silakan untuk diikuti dan melakukan sesi konselingnya. Langsung saja sebelum kita mulai akan ada sambutan terlebih dahulu ya dari manajer pengembangan karir yang akan disampaikan oleh Ibu Andrieta. Pada Bu Andrieta disilakan.
Baik, terima kasih Mbak Sari. Selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, pada hari Sabtu ini ya, Sabtu ini alhamdulillah nih kita bisa kedatangan para alumni yang memang terpilih jadi apa ya, sekarang mungkin pegawai ya gitu ya, Gaya Burhan ya di OJK, di mana prosesnya itu kita memang khusus diminta oleh OJK di University untuk mengirimkan kandidat, dan ini ada Nugraha Ibnu Prayoga atau bisa disebut Yoga, dan juga ada Burhan Hendra Himawan. Kedua ini adalah alumni, yang satu Yoga dari akuntansi dan satu lagi Burhan ini dari teknik industri. Ini mau sharing nih, kebetulan lagi proses ada talent scouting dari OJK, jadi ini kita share aja di sini, sengaja undang mereka berdua untuk share ke kalian, dan kalian boleh tanya-tanya nih tentang pengalamannya gimana sih proses talent scouting, dari mulai di kampus, kemudian nanti prosesnya di sana seperti apa, dan juga mungkin keluh kesah juga ya, gimana prosesnya deg-degan dan lain-lainnya, itu bisa sharing di sini. Nah, jadi kami menghadirkan dua ini untuk sharing ke kalian, jadi nanti teman-teman boleh tanya banget nanti di sesi akhir mengenai pengalaman talent scouting ini. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih sekali lagi Yoga dan juga Burhan untuk sudah bersedia kembali ke kampus untuk sharing ke adik-adiknya, baik yang baru fresh grad atau yang sudah lulus gitu, untuk sharing tentang program talent scouting. Itu saja dari saya Mbak Sari. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Bu Andrieta atas sambutannya. Nah, langsung saja rekan-rekan ya, tanpa berlama-lama, untuk sesi sharing kita kali ini, saya mengundang Mas Prayoga atau disebut Mas Yoga dan Mas Burhan. Silakan bisa langsung memandu sesi sharing session kita pada siang hari ini. Silakan, Mas. Oke, baik. Terima kasih Bu Sari dan Bu Tata. Dan juga Mas Burhan, selamat pagi menjelang siang semuanya. Jadi pada pagi hari ini nanti saya bersama Mas Burhan ya. Ini kita akan sharing mengenai pengalaman mengikuti talent scouting OJK tahun 2019, di mana aku sama Mas Burhan ini merupakan dua peserta terpilih ya Mas ya, istilahnya gitu ya, dari talent scouting tahun lalu. Nah, nanti mungkin ada beberapa hal yang mau kita sharing. Aku izin share screen ya, Mbak Sari sama Bu Tata. Silakan, Mas. Oke, sebelumnya ini kami ucapkan terima kasih ya ke CDC yang udah memfasilitasi kegiatan ini, karena memang sangat cepat ya responnya. Jadi ada surat dari OJK, kemudian ada informasi talent scouting, kemudian inisiatifnya cukup bagus untuk melaksanakan kegiatan ini, dan harapannya adalah nanti ketika kita sharing, teman-teman mendapatkan insight baru ya terkait talent scouting. Jadi pada saat proses seleksinya itu lancar, kemudian dapat nilai plus dari OJK juga, dan menambah alumni ya di OJK. Karena ini baru kalau dari Telkom University ya itu baru 2 Bu, saya sama Mas Burhan. Kalau dari STT itu udah banyak mungkin di teman-teman di OJK, cuma kalau yang alumni Tel ini baru saya sama Mas Burhan. Jadi harapannya ke depannya nanti makin banyak teman-teman dari Telyu yang bergabung di OJK. Baik, Mas Burhan ada yang mau disampaikan Mas sebelum kita lanjut ke materi pagi hari ini? Nanti aku nambahin aja deh. Lanjut aja dulu yuk. Oke. Oke, baik. Teman-teman, kita langsung mulai aja ya. Jadi untuk kegiatan pada pagi hari ini kurang lebih kita akan ngebahas 3 poin ya. Yang pertama itu terkait pengenalan singkat OJK, kemudian pengalaman talent scouting tahun lalu atau tahun 2019, kemudian juga ada pengalaman setelah lolos talent scouting atau masa pendidikan calon staff yang nanti akan di-sharing oleh Mas Burhan. Dan juga nanti kita akan ada sesi tanya jawab untuk teman-teman yang punya pertanyaan terkait proses talent scouting ini seperti apa gitu kan. Nah, ini boleh kita langsung masuk ke pengenalan OJK ya teman-teman ya. Jadi jangan sampai nanti teman-teman mendaftar di talent scouting OJK ini, tapi teman-teman nggak tahu gimana sih sejarahnya OJK, terus apa sih OJK itu tugasnya ngapain gitu kan. Nah,
karena nanti pasti bakal ditanya oleh interviewer yang dari OJK. Nah, ini untuk memberi pembekalan ke teman-teman, saya beri penjelasan sedikit ya, gambaran umum aja terkait OJK, mengenai tugas pokok dan juga fungsinya. Nah, yang pertama sejarahnya itu, OJK ini merupakan gabungan 3 lembaga ya, yaitu Bank Indonesia, kemudian ada BPOM LK, sama Kementerian Keuangan. Nah, fungsi pengawasan bank yang ada di Bank Indonesia itu dialihkan ke OJK, kemudian fungsi pengawasan pasar modal yang ada di BPOM LK itu dialihkan ke OJK, dan juga fungsi pengawasan industri keuangan non-bank yang sebelumnya di Kementerian Keuangan itu dialihkan ke OJK dengan harapan terciptanya pengawasan sektor jasa keuangan yang terintegrasi di OJK ini. Itu gambaran singkatnya terkait sejarah OJK. Jadi OJK ini baru 9 tahun, nanti tanggal 22 November, hari Minggu ya, itu tepat 9 tahun. Masih baru, tapi fungsinya itu sudah ada lama sejak dulu. Kita lanjut. Nah, ini sektor apa saja sih yang diawasin oleh OJK? Nah, ini kita biasanya menyebut ada 3 kompartemen ya, atau 3 sektor yang kita awasin. Yang pertama adalah perbankan, kemudian pasar modal, dan juga industri keuangan non-bank. Nah, untuk perbankan ini kan ada 2 ya, ada bank umum dan juga BPR. Nah, kalau bank umum ini kan ada banyak, seperti bank umum milik negara, kemudian bank umum swasta asing, dan sebagainya. Nah, untuk pasar modal ini juga strukturnya ada banyak. Di bawahnya itu ada Bursa Efek Indonesia, kemudian ada KESEI, ada KEPAI, dan juga ada lembaga dan juga profesi penunjang di pasar modal yang juga menjadi bagian pengawasan dari OJK. Yang selanjutnya adalah industri keuangan non-bank. Nah, ini mungkin teman-teman banyak yang masih belum tahu ya apa itu IKNB. Jadi IKNB ini merupakan salah satu sektor yang paling banyak jenis lembaganya. Itu ada lembaga misalkan perusahaan pembiayaan, kemudian pegadaian, terus kemudian dana pensiun, fintech, dan sebagainya, itu kita masukkan ke kategori industri keuangan non-bank. Nah, itu gambaran singkat mengenai sektor yang diawasin oleh OJK. Nah, selanjutnya nanti kalau teman-teman ingin tahu lebih dalam tentang OJK, ini teman-teman bisa buka websitenya www.ojk.go.id. Internal, kemudian juga teman-teman kalau yang mau bikin skripsi atau yang masih kuliah juga, kalau mau ngambil data terkait perbankan, pasar modal, itu ada di website kita. Nanti otak-atik aja gitu, di website itu banyak banget informasi yang bisa bermanfaat buat teman-teman. Nah, terus ini kita juga ada sosial media ya, ada Instagram, Facebook, Twitter, sama YouTube juga. Cuma karena ini kebanyakan milenial ya, Mbak Sari, jadi mungkin yang saya share ini yang Instagram lah, karena lebih inklusif atau lebih dekat ke teman-teman milenial. Karena kan bentar-bentar Instagram gitu kan, buka-buka story. Nah, ini kita juga punya Instagram di @ojkindonesia. Nanti teman-teman boleh di-follow juga untuk melihat perkembangan terkini dari sektor jasa keuangan atau di OJK itu sendiri. Nah, ini mungkin singkat ya, aku jelasin singkat aja terkait OJK. At least teman-teman ada gambaran dulu sebelum masuk ke proses talent scouting-nya seperti apa. Nah, aku lanjut. Nah, ini pengalaman aku sama Mas Burhan kurang lebih sama untuk talent scouting tahun 2019. Nah, ini aku mau disclaimer dulu di awal. Jadi proses yang ada di kampus itu mungkin sama. Cuma untuk proses yang ada di OJK kita belum bisa memastikan apakah sama seperti tahun sebelumnya. Jadi untuk yang proses seleksi talent scouting ini dibagi 2 besaran. Yang pertama itu seleksi di kampus atau di universitas, itu ada tiga subtes ya, ada 3 seleksi. Yang pertama itu administrasi, kemudian psikotes, yang ketiga wawancara. Nah, nanti setelah lolos dari seleksi universitas itu, yang terpilih itu diwakilkan lah oleh kampus ke OJK untuk diseleksi bersama dengan kampus lainnya. Jadi OJK ini bekerja sama kalau tahun lalu itu dengan 42 kampus ya, seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Jadi nanti kalian setelah terpilih dari Telkom, itu nanti kalian diseleksi lagi nih, teman-teman diseleksi lagi oleh OJK, dan bakal campur sama kampus-kampus lain. Gitu. Jadi bukan berarti ketika kalian sudah lolos dari Telkom itu udah otomatis terima di OJK, enggak. Jadi nanti kalian seleksi internal dulu di kampus, kemudian nanti baru diwakilkan oleh kampus. Nah, di situ ada seleksi lagi nanti. Nah, ini kurang lebih gambarannya adalah
seleksi universitas, kemudian seleksi OJK, dan juga nanti setelah keterima ada masa pendidikan sebelum diangkat sebagai staff. Istilahnya kalau di perusahaan-perusahaan swasta itu kan MT gitu ya, kalau di perbankan itu kan ODP dan sebagainya. Nih, ini kalau di kita namanya pendidikan calon staff. Nah, jadi untuk yang seleksi OJK ini, untuk tahun lalu, ini saya nggak bisa memastikan sama apa enggak, cuma ini kan kita sifatnya sharing tahun lalu ya Mas Burhan ya. Jadi ada kemungkinan sama, ada kemungkinan enggak. Untuk tahun lalu itu seleksinya pertama itu wawancara, kemudian psikometri dan bahasa Inggris, dan juga tes kesehatan. Nah, ini kan cuma 3 nih kelihatannya, cuma nanti pas kita breakdown tuh banyak gitu, banyak anaknya. Nah, kita langsung masuk aja ke yang seleksi universitas. Ini ada quotes bagus nih dari kampus. Dahulu kampus membangun diri kita gitu kan. Hari ini kita membangun kampus bersama. Nah, ini yang dilakukan saya dengan Mas Burhan ya. Jadi udah dulu di kampus ya mungkin struggle gitu kan. Kuliah, berangkat pagi, pulang malam. Nah, itulah yang membangun kita berdua gitu. Dan sekarang kita yang harus balik ke kampus dan bareng-bareng lah untuk memajukan kampus kita. Nah, yang pertama adalah seleksi administrasi. Nah, ini poster yang di-share, jadi kurang lebih untuk secara keseluruhan antara tahun sekarang dan tahun lalu itu sama, cuma ada yang membedakan. Nah, kita baca satu-satu ya. Ini kita bahas satu-satu, tapi singkat aja. Jadi ada 2 persyaratan utama, yang pertama adalah persyaratan umum, dan yang kedua adalah persyaratan khusus. Nah, untuk yang persyaratan umum ini mungkin masih general lah, masih umum, dan saya rasa semuanya dapat paham. Nah, ini nanti untuk yang persyaratan khusus, ini ada sedikit perbedaan dengan tahun lalu. Tahun lalu itu untuk jurusannya itu akuntansi, MBTI, kemudian Ikom, sama Adbis, sama teknik industri, ada 5 kalau nggak salah tahun lalu tuh. Nah, sekarang ini diperluas untuk yang jurusan teknik. Jadi yang dari ekonomi cuma 2, akuntansi sama manajemen. Kemudian kebanyakan dari teknik ada teknik komputer, informatika atau teknologi informasi, kemudian ada SI dan juga teknik industri. Nah, mungkin karena brand kampus kita adalah kampus IT ya, dan juga OJK lagi banyak membutuhkan teknisi di bidang teknologi informasi. Jadi mungkin nge-open lebih banyak untuk teman-teman yang di luar ekonomi. Itu syarat yang pertama. Terus yang kedua adalah berusia pertanggal 1 November 2020 itu maksimal 25 tahun. Jadi nanti untuk teman-teman yang udah lebih dari 25 tahun ini nggak bisa apply, otomatis nanti gugur nih di administrasi. Kemudian untuk IPK itu kan minimal 3, hampir sama kayak tahun sebelumnya. Kemudian memperoleh rekomendasi dari pihak perguruan tinggi. Nah, yang nomor 4 ini, kalau dulu saya minta rekomendasi ke Prodi. Jadi saya menghubungi ke Prodi untuk minta surat rekomendasi, lalu saya sampaikan ke CDC. Cuma untuk sekarang sepertinya nanti akan difasilitasi oleh CDC ya. Jadi lebih enak lagi nih, lebih inisiatif lagi CDC-nya. Terus yang kelima itu memiliki pengalaman organisasi ya, atau organisasi sosial kemasyarakatan yang positif atau mendukung pengembangan diri ya. Intinya teman-teman yang daftar ini diharapkan punya pengalaman organisasi, baik itu di bidang kemahasiswaan ataupun sosial kemasyarakatan. Kemudian yang keenam itu mampu berbahasa Inggris yang dibuktikan dengan sertifikat bahasa Inggris berskala internasional, yaitu IELTS atau TOEFL IBT. Nah, ini agak beda sama tahun sebelumnya. Kalau tahun sebelumnya itu kita pakai PBT, paper based test, dan minimal score itu 500. Nah, sekarang OJK menaikkan lagi kelasnya. Jadi karena di PBT itu kan nggak ada rating sama speaking pas tesnya. Jadi mungkin karena kita butuh SDM yang diharapkan punya kemampuan speaking yang bagus, jadi untuk standar tes bahasa Inggrisnya ditingkatkan jadi IELTS dan juga IBT. Nah, untuk IELTS ini minimal skornya 6, kemudian untuk IBT itu minimal 61. Nah, kalau kita convert dari TOEFL PBT ke IELTS sama IBT itu sama sebenarnya skornya. Jadi misalkan TOEFL PBT saya itu 500, ketika di-convert ke IELTS itu 6, dan ketika di-convert ke IBT juga 61. Cuma yang membedakan adalah subtestnya. Gitu.
Terus yang ketujuh adalah diutamakan mempunyai prestasi akademis atau non-akademis. Nah, ini penting nih. Ini poin 5 sampai 5 dan 7 ini adalah poin di luar rutinitas kita sebagai mahasiswa ya. Jadi itu adalah value added, di mana kita kan kayak cuma kuliah pulang gitu kan, kewajiban mahasiswa. Cuma di sini kita dituntut untuk punya pengalaman organisasi dan juga punya prestasi baik itu di kancah nasional maupun internasional. Ini untuk syarat administratif seperti ini ya. Saya rasa udah cukup jelas, cuma paling nanti feeling saya ini bakal banyak yang tanya terkait dengan TOEFL. Cuma nanti ya di sesi akhir ya kita bahas terkait itu. Nah, selanjutnya tadi kan ada 3 tahapan ya untuk yang di kampus, yaitu administrasi, kemudian psikotes, dan juga wawancara. Nah, untuk yang administrasi ini, ketika kalian sudah terpilih, kalian lanjut ke tes psikotes. Nah, ini tesnya itu pada saat saya dan Mas Burhan itu, ini ada 9 subtes dari tes pengetahuan umum sampai tes potongan gambar. Nah, ini banyak banget contohnya di internet. Nanti teman-teman bisa ngelihat langsung atau cari di Google, itu banyak banget contohnya untuk dipelajarin dan kurang lebih sama bentuknya. Cuma nanti yang perlu diperhatikan adalah waktu pengerjaannya ya, karena sangat mepet. Jadi kalau ngerjain psikotes itu kan pertama itu harus siap kondisi fisik ya. Jadi jangan sampai nggak tidur, jangan sampai nggak sarapan, terus kemudian jangan sampai badan nggak sehat, karena itu akan ngaruh banget ke hasilnya. Jadi tips saya sebelum kalian tes psikotes itu kan pelajarin subtesnya apa aja, sering-sering latihan, kemudian jaga fisik juga sama jaga mental. Jadi jangan sampai ketika pas tes malah kalian mikirin yang lain, jadi nggak efektif tesnya gitu. Nah, kemudian untuk yang wawancara kurang lebih nanti sama dengan wawancara yang ada di OJK. Nanti aku jelasin di pas sesi wawancara di OJK ya. Next. Nah, ini. Jadi tadi setelah pertama itu tes administrasi, lolos, itu nanti difilter sama CDC, itu berapa orang sih yang memenuhi persyaratan administratif, nanti akan lanjut ke tahap psikotes. Nah, setelah tahap psikotes yang ada 9 tahap itu, lanjut lagi ke tahap wawancara. Nah, nanti teman-teman yang lolos di wawancara ini akan dikirimkan untuk mengikuti seleksi di OJK. Nah, untuk seleksi di OJK itu kan ada 3 tahapan utama ya, wawancara, kemudian tes psikometri dan bahasa Inggris, dan juga tes kesehatan. Nah, untuk wawancaranya ini kemarin kita langsung diwawancari oleh anggota Dewan Komisioner, atau istilahnya kalau di perusahaan tuh direksi perusahaan lah. Nah, topiknya apa sih yang ditanyain pas wawancara? Ini tiap orang beda-beda, tergantung gimana dia membawa conversation-nya, mau dibawa ke arah mana sih gitu kan. Nah, kalau saya, karena saya kuatnya di 4 sektor ini, 4 informasi ini, jadi pas saat saya interview itu, saya arahkan untuk banyak cerita terkait hal ini gitu kan, yang menjadi value added saya. Mungkin Mas Burhan juga beda gitu. Mungkin teman-teman saya di kampus lain juga beda, cara mereka mendrive arah conversation itu ke arah mana gitu. Nah, kalau saya ke arah sini. Kenapa? Karena pertama itu pengalaman kuliah dan organisasi itu menjadi value added ya, menjadi nilai tambah untuk rekrutmen, untuk HRD yang ada di OJK. Kemudian pengalaman magang. Pengalaman magang menjadi penting, apalagi dulu saya punya pengalaman magang di Bank Indonesia ya, yang notabene merupakan lembaga yang fungsi pengawasannya dialihkan ke OJK gitu ya. Terus kemudian juga aku sharing terkait pengetahuan mengenai sektor jasa keuangan. Waktu itu aku sharing terkait fintech ya, karena lagi booming-boomingnya. Kemudian juga aku sharing terkait inovasi di sektor jasa keuangan. Nah, ini untuk topik wawancara yang pas aku kayak gini. Cuma tiap orang bisa beda-beda. Tergantung ya tadi arah kita mau dibawa kemana itu pembicaraannya. Nah, lalu setelah wawancara itu ada tes psikometri dan bahasa Inggris. Nah, ini jadi ke-trigger ya, karena kita itu kan udah syarat minimalnya itu kan udah ada TOEFL, cuma dari OJK juga nggak mau nelan mentah-mentah nih, mereka nggak mau kayak, oh mereka udah punya TOEFL, ya udah mereka udah bisa bahasa Inggris. Enggak, bukan kayak gitu. Jadi nanti tetap ada tes lagi. Dan walaupun kita sudah ada seleksi di kampus, itu bakal ada tes lagi dari OJK dengan standar yang lebih tinggi dari kampus. Nah, subtesnya itu pas tahun lalu itu ada 6 ya.
dari Smart GMA, kemudian sampai Smart Personal Development Guide. Nah, ini kalian boleh cari di Google, contoh-contoh soalnya juga banyak. Nanti kalian pelajarin, banyakin latihan, dan coba nanti kalau latihan itu efisiensi waktu, karena pas dulu saya itu tesnya online, kemudian ada waktunya, jadi kita harus jawab yang benar dengan waktu yang dibatasi. Nah, itu challenge-nya lah, challenge teman-teman nanti ketika tes psikometri dan juga bahasa Inggris ini. Nah, lalu setelah itu ada tes kesehatan. Jadi nanti kalian tuh per tes tuh diumumin. Misalkan pada saat tes wawancara kalian lolos nih, nanti di email sama OJK bahwa kalian akan ngikutin tes psikometri. Nah, setelah lolos dari yang psikometri ini, kalian di email lagi oleh OJK untuk ikut tes kesehatan. Jadi nggak paralel sekaligus, tapi bertahap. Nah, untuk yang tes kesehatan ini juga apa istilahnya, ini tuh persiapan jangka panjang. Jadi nggak bisa kalian besok tes kesehatan itu hari ini baru lari, baru jogging, baru makan enak gitu, baru baru nyiapin, tuh nggak bisa gitu. Ini persiapan jangka panjang. Jadi kalau bisa dari sekarang udah nyiapin fisik kalian, mulai dari makan teratur, kemudian tidur teratur, olahraga teratur, pokoknya terapkan gaya hidup sehat gitu ya. Karena dulu pas kita tes kesehatan ya Mas Burhan ya, itu saya ingat banget itu H+ seminggu lebaran ya Mas ya. H+ minggu lebaran, jadi kebayang kalau emang kita pas lebaran itu makannya nggak dikontrol, kita makan opor, kita makan daging, kita makan apa gitu kan, itu pasti nanti pas hasil tesnya itu, kan ada tes darah ya, nanti tes darah dan urin, itu nanti bisa kelihatan nih kalorinya berapa, terus kemudian lemaknya berapa, itu kelihatan. Nah, makanya pas saya mungkin Mas dan Mas Burhan sama ya, jadi pas mau tes kesehatan tuh yang ngurangin makan opor, bahkan saya nggak makan sama sekali gitu pas lebaran gitu, demi tes kesehatan ini untuk hasilnya bagus. Nah, ini ada kurang lebih ada 7 subtes ya, ada 7 tahapan. Jadi dari tes tanda vital itu denyut jantung, kemudian suhu tubuh dan tekanan darah, kemudian pemeriksaan fisik jantung, paru-paru, mata, ambeien, dan lain-lain. Kemudian ada tes darah sama tes urin, ada foto ronsen juga dan USG untuk melihat kondisi paru-paru kita ya. Kemudian ada tes aktivitas jantung kita apakah normal atau nggak normal, ada buta warna, dan juga nanti ada tes kejiwaan. Jadi ini banyak juga nih anak-anaknya gitu dari tes kesehatan ini. Nah, ini sekarang kita bahas mengenai probability atau kemungkinan yang bakal terjadi. Jadi pada saat angkatan saya itu tahun 2019, pendaftarnya itu 400 sampai 500. Ini dari informasi dari CDC. Nah, dari 500 pendaftar ini hanya 100 orang terpilih yang bisa ikut psikotes. Nah, dari yang 100 orang yang ikut psikotes ini hanya 12 yang mewakilkan OJK. Mewakilkan Telio. Jadi nanti dari 500 kemudian difilter untuk 100 psikotes dan wawancara. Kemudian nanti dari 100 itu dipilih 12 orang untuk diwakilkan oleh Telio untuk mengikuti seleksi selanjutnya di OJK. Nah, dari 12 ini nanti teman-teman bakal bersaing dengan dari kampus lain. Kalau kita kan karena OJK itu kan ada di Bandung, OJK Kantor Regional 2. Jadi kita bersaing dengan teman-teman yang ada dari Bandung, dari Unpad, kemudian dari ITB, dari Unpar, kemudian dari mana lagi, ada dari TLU juga gitu. Jadi nanti kalian bakal bersaing dengan teman-teman dari kampus lain. Nah, and what gitu, dan apa yang kita dapat dari sini gitu. Nah, yang pertama itu hanya 20% yang lolos ke psikotes. Jadi dari 500 itu hanya 100 yang lolos ke psikotes dan wawancara. Nah, kemudian dari 500 itu hanya 2,4% yang terpilih untuk mewakili Telio. Dan dari 500 pendaftar itu hanya 2 orang yang terpilih yang diterima di OJK. Artinya apa gitu? Artinya kesempatan untuk dapat diterima itu sangat kecil, atau acceptance rate-nya itu 0,4% saja gitu kan. Nah, ini harus menjadi pertimbangan teman-teman untuk persiapan ya. Jadi misalkan apa sih yang perlu disiapin, apa sih value added dari aku gitu kan, apa sih yang perlu aku siapin biar aku masuk ke
0,4% ini gitu dan diterima di OJK. Nah, itu yang menjadi challenge teman-teman yang ikut talent scouting tahun 2020 ini. Nah, mungkin kalau dari saya udah cukup ya, Mbak Sari. Nanti boleh dilanjutkan oleh Mas Burhan. Mas Burhan, boleh langsung dilanjut, Mas? Silakan Oke, yuk. Mas, terima kasih Mas Yoga. Oke. Terima kasih rekan Yoga. Ini untuk share screen-nya gimana? Lanjut bisa kan? Nggak harus saya kan? Bisa, Mas, dari aku aja. Oke. Pertama-tama selamat pagi untuk Bapak Ibu yang telah memberikan kesempatan pada pagi hari ini. Terima kasih juga dari CDC Telkom University. Baru kali ini saya berkesempatan gitu untuk mengucapkan terima kasih karena yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk sampai di kondisi sekarang sampai dapat bekerja di OJK. Tidak terlepas dari campur tangan Bapak Ibu dari CDC Telkom University. Bersyukur juga kenapa dari CDC untuk mengadakan sistem pemilihannya open recruitment seperti ini ya, karena di kampus-kampus lain untuk istilahnya tadi kan mendelegasikan wakilnya dari kampus kan 12 peserta tadi kan dari masing-masing kampus kan berbeda metodenya. Ada yang langsung penunjukan langsung, ada yang berapa terus kemudian baru diseleksi. Nah, karena kalau metodenya dengan penunjukan langsung begitu mahasiswa berprestasi, atau ditunjuk asisten dosen atau apa gitu, pasti saya tidak masuk begitu. Karena di kampus-kampus lain seperti itu ya, Mas juga ya, kalau nggak salah dari UGM atau dari lain itu juga mereka ditunjuk memang mahasiswa berprestasi pada tahun itu. Gitu. Nah, kalau Mas juga ini pasti kepilih sih karena beliaunya ini mahasiswa lulusan terbaik ya, angkatan wisuda berapa ya? 2000 berapa ya? 2018 ya atau 19? 2019. Nah, Mas juga ini lulusan terbaik salah satu wisuda gitu. Nah, kalau saya ini ya saya mahasiswa biasa-biasa saja gitu. Ya ikut organisasi ikut-ikut aja gitu. Ikut asisten lab ikut asisten dosen cuman nerusin kemarin gitu. Terus IPK saya biasa-biasa saja. Saya nggak cum laude, nggak. Jadi untuk teman-teman masih ada harapan lah. Nggak harus minder gimana IPK-nya gitu. Nah, kalau Mas juga ini kan tadi dia lulusan terbaik ya. Jadi ya kalau saya sih berterima kasih sekali lah dengan CDC Telkom University yang menggunakan metodenya seperti ini. Jadi ada harapan untuk orang-orang seperti saya ini. Gitu. Saya lanjutkan lagi ya pengenalan pengalaman masa pendidikan. Tapi sebelumnya saya mau menambahi yang psikotes boleh Mas juga karena wawancaranya beda juga ya. Boleh dibalik slide-nya ke slide yang nah itu. Nah di sini saya ini kan maksudnya nggak kayak Mas juga ya langsung lulus langsung dapat kerja begitu. Nah saya ini masih cari-cari dan itu waktunya saya sempat nganggur 6 bulan gitu terus kemudian saya dapat pekerjaan pertama saya nggak di OJK nggak di sini saya sempat kerja dulu 1 tahun kurang terus kemudian saya resign terus saya ya sambil nyari kerja lagi saya buka usaha saya freelance begitu hingga akhirnya ada lowongan CDC ini. Nah oh ya sebelumnya saya sendiri merupakan lulusan teknik industri angkatan 2012 lulus 2016. Nah 2016 terus 2017 saya dapat kerja, 2018 saya resign, 2019 ada pengumuman OJK ini. Nah, saya ikut ini. Jadi saya masih ada waktunya tuh 6 bulan setelah lulus itu saya masih cari-cari kerja terus kemudian setelah resign dari perusahaan pertama saya tes kerja terus cari-cari kerja gitu. Pokoknya saya itu udah hatam lah, udah ke Sabuga tuh udah akrab gitu sama tukang parkirnya gitu, sama orang-orang Sabuga gitu tuh udah ini ya job fair di Polban di Maranatha gitu kan udah sering gitu. Bahkan saya tadi sempat iseng buka di website Telkom Karir pendaftaran untuk PT Telkom itu saya sudah 6 kali mendaftar PT Telkom dan 1 kali melalui CDC Telyu ya karena dulu sempat ada juga talent scouting yang PT Telkom gitu. Jadi
saya sudah 7 kali, Telkomsel saya ingat saya kalau nggak salah 3 kali, terus PLN saya 2 kali, terus dan perusahaan-perusahaan lainnya lah. Jadi untuk psikotes ini saya sudah hatam ya, dan saya sudah mempersiapkan gitu untuk psikotesnya karena ya itu tadi karena saya nganggur, cuman pekerjaannya freelance aja gitu. Jadi kayak pengetahuan umum ya setaunya lah, persamaan kata, hubungan kata, pengertian kata, itu tuh kan memang kita tidak mencari pertanyaan atau soal yang ada gitu untuk sama seperti yang kita latihan, untuk sama seperti yang kita kerjakan ya. Tapi ini untuk mengasah otak ya buat teman-teman, sekiranya nanti bisa latihan lah. Sekiranya memang bukan soalnya yang akan keluar itu kan, tapi kita setidaknya daripada yang ngapa-ngapain kan belajar gitu. Terus kemudian ada Warteg sama Kreplin Pauli ini. Nah, ini memang sebenarnya kan tes menggambar ya, yang dinilai bukan bagus atau tidaknya, tapi kan ada juga faktor kecepatan. Kita memang kuliah bukan tiap hari gambar ya, jadi alangkah lebih baiknya jika kita mempersiapkan untuk yang bagian ini kita gambarnya bagaimana gitu, kita persiapkan terus kemudian biar ketika kita tes kita tidak mikir lagi atau kita sudah bisa manage waktunya begitu. Nah, yang kemudian Kreplin dan Pauli tes ini memang sebenarnya kan mengasah otak ya, yang penambahan itu nambahin angka gitu kan. Tapi kan jangan lupa di situ kita tulisnya tulis tangan gitu. Kita menulis jawaban itu di satu lembar kertas A0 yang besar sekali, A1 atau A0 lah yang besar itu, terus kita balik. Nah, itu waktunya ada mungkin ya 1 jam gitu. Kita kan sudah tidak terbiasa menulis ya. Pasti tangan semakin lama semakin capek gitu dan speednya semakin turun gitu. Nah, mungkin daripada nggak ngapa-ngapain kita punya waktu banyak, kita bisa latihan itu gitu. Terus kemudian kalau untuk penjumlahan yang gitu kan di aplikasi HP, saya dulu download aplikasi HP, lupa namanya, tes Pauli juga mungkin ya. Itu ada gamesnya, jadi nambah-nambahin angka gitu. Itu mengasah kita berpikirnya cepat gitu. Dulu saya sebelumnya untuk mengisi tes koran itu, saya cuma bisa mentoknya 1 halaman depan, dibalik setengah sedikit, sudah selesai. Tapi kemudian saya latihan-latihan menggunakan kayak aplikasi HP gitu yang tambah-tambahan sama latihan nulis sedikit. Itu saya alhamdulillah sudah kalau tes koran, tes Pauli ini saya pasti nambah gitu. Termasuk ketika tes untuk Telkom ini saya nambah. Saya kalau nggak salah habis 1 lembar terus nambahnya itu 1 halaman lebih sedikit lah. Gitu. Ya karena gimana lagi, saya punya waktu banyak begitu dan saya sudah tahu tesnya seperti apa gitu di perusahaan-perusahaan kan lumrah ya materi tes Pauli dan Kreplin ini. Jadi manfaatkan waktu lah daripada kita nggak ngapa-ngapain gitu. Masa kita sudah tahu tesnya apa lalu kita nggak ngapa-ngapain gitu. Oke, di psikotes itu lanjut di wawancara boleh Mas Yoga yang wawancara OJK. Nah, di wawancara OJK ini kan tadi Mas Yoga sudah menjelaskan ya, tadi wawancaranya apa saja. Mungkin karena Yoga background-nya accounting ya, itu kan teknikal sekali di OJK. Jadi maksudnya itu adalah core bisnisnya atau bisnis utamanya OJK adalah pengawasan, termasuk juga untuk keuangannya, accounting-nya tuh sudah pasti begitu. Jadi mungkin Yoga dapat pertanyaan wawancaranya itu sangat-sangat teknis sekali mengenai akuntansi. Nah, sedangkan saya teknik industri background-nya. Jadi saya pada saat itu wawancaranya ya yang penting saya persiapan, saya mengetahui dulu bagaimana itu OJK dan isu terkininya yang ada di OJK seperti apa begitu. Dan saya mau mengangkat topik apa ketika diwawancara gitu untuk untuk proses wawancaranya itu. Nah, pada saat itu saya membawa topik yang memang bukan dari bidang saya begitu, tapi saya kebetulan ada wawasan di sana, yaitu saya membawa topiknya itu perbankan syariah begitu. Jadi mungkin bisa dicontoh juga ya teman-teman. Topiknya yang akan dibawa ini nanti ketika wawancara itu apa gitu. Setidaknya kan teman-teman pasti sudah tahu lah ya bagaimana penyusunan tugas akhir atau skripsi itu kan kita membawa dari latar belakang yang datanya itu jomplang gitu ya, datanya menarik. Nah, kebetulan saya menemuin itu di perbankan syariah. Perbankan syariah ini pangsa pasarnya pada saat itu masih 4-5%, padahal Indonesia merupakan negara dengan
populasi Muslim terbesar di dunia. Ini kan ada gap ya dari 5%, tapi kan ini negara Muslim terbesar begitu. Ada apa ini begitu dengan perekonomiannya begitu. Nah, itu saya bawa di situ. Saya jelasin pada saat itu yang mewawancarai saya adalah Dewan Komisioner bidang pasar modal. Nah, kebetulan itu ada Bapak Hussein itu. Nah, saya sharing aja gitu. Ini pasar modal juga di Indonesia. Pokoknya perekonomian syariah lah di Indonesia. Bagaimana ini kok masih banyak gap gitu. Terus kemudian solusinya apa ya? Kita memarketingkan. Nah, yang penting lagi adalah seberapa yakin kita terhadap perusahaan itu gitu atau instansi itu. Nah, di situ saya kemarin ditanyain, memang kenapa menurut kamu pasar modal dan ekonomi syariah di Indonesia kurang maju? Karena masyarakat masih belum tahu begitu, masih beranggapan riba-riba, terus kemudian masih ada ini. Nah, di situ saya menjelaskan bagaimana sebenarnya begitu. Nah, ini yang namanya ya kita step by step atau apa. Nah, itu kan bisa lah dicari teman-teman gitu. Pokoknya jangan sampai kita mendiskreditkan instansi atau perusahaan itu begitu. Kayak misalnya contoh, saya punya teman kemarin yang ngontrak bareng saya tinggalnya dulu pas kuliah di Sukabirus ya, terus ngontrak di Cikoneng. Nah, teman saya kontrakan ini sama-sama nyari kerja juga, dia di perusahaan cola, salah satu perusahaan cola yang ada di Indonesia kan. Nah, dia ditanya sama usernya, menurut kamu gimana sih minuman cola ini di masyarakat, kan nggak sehat. Nah, teman saya ini berarti kan harus menjawab gimana meyakinkan dia sendiri harus membuktikan kalau dia sendiri tuh yakin dengan produk yang akan dia jualnya begitu. Bagaimana kok ini kan di masyarakat produknya seperti ini, gimana sih pandangan kamu gitu. Nah, saya di situ coba menjawab, pasar modal syariah sendiri kan masih dianggap masyarakat seperti ini, bagaimana pandangan kamu gitu. Kurang lebihnya seperti itu sih bapaknya wawancara saya. Bahkan sampai saat pada itu ditanya lebih dalam lagi, kamu punya dasar untuk mengatakan seperti itu apa untuk syariah di Indonesia? Saya ditanya ayatnya apa gitu. Dan kebetulan saya sempat dengar juga sih di salah satu pengajian ada apa Al-Baqarah ayat ini Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba gitu. Itu emang basic aja sih. Kebetulan ya ada sedikit pernah paham gitu. Terus kemudian ditanya, kamu bisa ngaji? Bisa Pak. Disuruh saya itu pada saat itu surat yang agak panjang lah, surat Sabi Hisma tuh, yang kalau mungkin yang Muslim ya, seling kalau Jumatan ya. Jadi itu tuh wawancara di OJK, tapi saya tuh disuruh ngaji gitu. Ya itu pengalaman juga sih, saya belum pernah wawancara se-absurd itu sih. Ya mungkin teman-teman sendiri nanti mungkin akan dapat ininya ya. Dan yang penting juga di wawancara, CV-nya disiapin ya teman-teman. Kita harus siap apa yang dengan yang kita tulis di CV. Yang diwawancara sebelum saya itu dia menuliskan bahwa dia sebelumnya sempat menjadi tutor bahasa Inggris di yang di Dago itu apa? TBI yang di Dago tuh. Nah, jadi selama wawancara si teman saya ini dia menggunakan full English wawancara karena dia menuliskan dia sebagai tutor bahasa Inggris gitu. Oke, mungkin dari wawancara itu saja, kita lanjut ke proses selama pendidikan. Nanti bisa ditanya di sesi tanya jawab ya. Oke, nah ini timeline-nya selama pendidikan calon staf ini. Yang pertama ada pembukaan, kemudian ada pendidikan kelas atau pendidikan klasikal, terus kemudian ada on the job training, orientasi, dan terakhir penutupan. Next. Oke, yang pertama pembukaan. Nah, pembukaan ini ada foto dokumentasi. Ini merupakan pembukaannya. Dulu kami diterima di Gedung Wisma Mulia, Jalan Gatot Subroto, Kuningan. Itu 112 dibuka oleh Ketua Dewan Komisioner OJK, Bapak Wimbo Santoso. Ini ada dokumentasinya, foto bersama keempat anggota Dewan Komisioner. Dan itu dokumentasi saya. Tadi nyari-nyari emang agak susah sih fotonya ketika pembukaan. Next. Nah, yang selanjutnya adalah pendidikan klasikal selama kurang lebih 18 hari ya, seingat saya. Yang pertama adalah pengenalan OJK selama 5 hari, itu di LPPI juga, ada juga yang sempat sekilas di gedung OJK. LPPI ini sendiri adalah
apa ya panjangnya, Lembaga Pendidikan Perbankan Indonesia ya kalau nggak salah. Jadi untuk perbankan-perbankan yang ada di Indonesia ini trainingnya tuh di situ, pusat trainingnya di daerah Kemang. Nah itu selama 5 hari pengenalan OJK, selama itu dibawakan materi dari orang-orang internal OJK juga. Terus kemudian Samapta 5 hari. Nah Samapta ini adalah apa ya istilahnya ya kayak wajib militer gitulah, wamil. Cuman bedanya kita selesai wajib militer nggak ngeluarin video debut ya. Ya ada di Pusdikzi Bogor, kita latihan, kita ditempa ya tentang prinsip bela negara gitu, terus kemudian ditempa mentalnya begitu untuk ya dengan gaya militer lah. Kita di fotonya adalah itu kolonet senjata, itu kita menggunakan senjata kalau nggak salah M16 ya gitu. Terus kemudian ada pembekalan materi dasar, itu yang pertama memang mutlak harus dikuasai semua adalah akuntansi ya, semuanya harus 112 dari background apapun, termasuk saya dari teknik industri, terus kemudian ada teman-teman dari manajemen, dari hubungan internasional juga ada kemarin yang ada komunikasi, itu kita semua harus memiliki basic akuntansi ya. Jadi ada pendidikan akuntansi dulu. Terus kemudian selanjutnya pemberian materi proses bisnis OJK di setiap bidangnya. Perbankan, terus perbankan lagi bagaimana di satuan kerja perbankan itu ada apa saja, misalnya penelitian, ada juga pengawasan, kemudian ada juga penyusunan kebijakan gitu. Terus kemudian ada di pasar modal gitu, ada pasar modal syariah, ada pengawas pasar modal dan lain-lain sebagainya, termasuk IKNB juga. Oh, terus kemudian ada proses bisnis lainnya termasuk juga di support ya, seperti yang bukan di core bisnis seperti SDM, kemudian humas, terus kemudian seperti saya di sistem informasi begitu tuh ada pemberian materinya. Terus selain itu ada tambahan pemberian materi tentang pengembangan diri. Itu lebih ke kayak SDM gitulah. Ini games-game diisi dengan games-games juga. Terus kemudian ada grooming ya. Itu kita istilahnya baru ya untuk berpenampilan ya. Kita diberi training untuk bagaimana berpenampilan dan bersikap sebagai insan OJK begitu ya. Terus kemudian di sesi terakhirnya klasikal kita dihadapkan dengan ujian tulis dari materi yang sudah diberikan sebelumnya, terus kemudian kita melaksanakan ujian tulis gitu. Selanjutnya next. Kemudian ada on the job training selama 2 bulan. Nah, selama 2 bulan ini terbagi menjadi 4. Jadi 2 minggu di setiap satuan kerja secara berkelompok. Jadi kita dibagi berkelompok gitu, ada saya berlima, ada yang berlima, ada yang berenam gitu. Kita ditempatkan di satuan-satuan kerja dan kebetulan saya ini dapat 4-4-nya ya. Itu dapat di perbankan, dapat di pasar modal, dapat di industri keuangan bank, dapat di pasar modal itu pengawasan pasar modal 2, di perbankan itu DPKP ya. Pengendalian kualitas pengawas ya, dan yang ketiga itu di dana pensiun. Terus kemudian di salah satunya saya penempatan untuk OJT-nya di kantor OJK Kendari. Nah, jadi saya sempat tuh jalan-jalan ke Kendari bersama teman kelompok saya. Nah, itu kita benar-benar dikenalkan ya, karena tadi sebelumnya cuma tertulis ya di kelas, duduk di kelas, dan kita di sini kemudian langsung ke tempatnya gitu. Jadi lebih paham lagi lah daripada sebelumnya. Itu di gambar-gambarnya yang di pojok kiri itu ada di pasar modal, terus kemudian yang di sebelah kanannya itu ada kita sedang visit ke pasar ya, karena itu sedang di Kendari ya, di pasar, salah satu pasar Kendari, pasar Mandonga kalau nggak salah. Terus kemudian itu di salah satu universitas di Kendari, Universitas Halu Oleo begitu. Outputnya adalah pada kegiatan job training adalah paper ya, atau jurnal secara berkelompok. Itu disusun selama 2 minggu itu, hasil outputnya paper dan kemudian dipresentasikan kepada pimpinan yang ada di satuan kerja tersebut. Next. Selanjutnya adalah orientasi 9 bulan. Nah, orientasi ini lebih dalam lagi daripada UJT, lebih ke penyesuaian di satuan
kerja OJK. Jadi lebih dalam lagi masuk ke OJK, lebih dilibatkan lagi dalam kegiatan-kegiatannya, lebih yang pasti lebih apa ya, lebih dapat ilmu baru, lebih dapat banyak tanggung jawabnya, pasti pulang kerjanya lebih malam dan lebih banyak jam yang kita sibuknya ya. Jadi fotonya memang agak sedikit ya. Nah, tapi di orientasi ini dilakukan secara individu selama 9 bulan. Nah, sebelumnya memang agendanya adalah 2 kali 4,5 minggu di satuan kerja ya. Cuman karena kemarin pandemi, bisa mobilisasi ketika selesai orientasi pertama, jadi orientasi selanjutnya adalah tetap di tempat yang lama ya. Jadi ya hitungannya ya 9 bulan sih. Nah, oh ya, sebelumnya ketika klasikal sampai dengan OJT, kita masih menggunakan pakaian baju putih hitam tuh. Masih kayak kuliah nih. Kalau saya dulu sih masih ngalamin kuliah pakai biru putih ya, mungkin nggak tahu ya. Yoga udah kayaknya udah ada yang baju bebasnya ya. Saya masih pakai yang putih biru tuh zaman dulu. Masih karena saya masuknya 2012 tuh. Jadi agak nostalgia sedikit lah sama kampus tuh. Masuk kerja pakai biru putih tuh. Jadi dari TK, kuliah, sampai kerja tuh tetap seragam terus aja tuh. Gitu. Tapi di orientasi sudah menggunakan baju bebas tuh. Ada ketentuannya gitu. Dan ini saya di ketika orientasi sedikit ya foto-foto dokumentasinya ya, karena lebih apa ya memang lebih sibuk sih. Ini meja kerja saya langsung ada empat layar itu, dan di atas itu adalah, nah karena penempatan saya dulu di pengelolaan sistem informasi dan kebetulan pegang video conference ya. Dulu sih video conference agak sepi ya. Cuman setelah pandemi tiba-tiba melonjak ya video conference, termasuk itu salah satu rapat pimpinan, rapat Dewan Komisioner OJK menggunakan fasilitas video conference karena pejabat-pejabatnya yang di jauh harus video conference gitu. Outputnya sama seperti OJT, yaitu paper, tapi papernya ini paper individu ya, dan pasti lebih dalam lagi tentang analisis papernya, karena memang waktunya lebih lama, jadi kita harus lebih dalam lagi sih papernya. Tidak seperti OJT, karena kalau ketika di on the job training itu masih lebih di kulit-kulitnya saja begitu. Kalau udah di orientasi ini sudah analisisnya sudah dalam dan kiranya memberikan inovasi dan solusi begitu, dan bahkan ada juga yang hasil papernya itu diterapkan juga diaplikasikan secara nyata juga gitu. Oke, selanjutnya. Nah, yang terakhir adalah penutupan. Nah, penutupan ini biasanya kalau dari angkatan sebelumnya seperti pembukaan ya, di satu tempat dikumpulkan terus kemudian ditutup oleh ketua dewan komisioner gitu. Cuman kemarin karena masih dalam suasana pandemi Agustus 2020, jadi penutupan dilaksanakan secara virtual. Dan penutupan ini ya menjadi momen yang paling deg-degan ya buat kita, selain penentuan kita lulus dan dilantik ya. Selain itu adalah pengumuman penempatan ya. Itu ada yang sesuai ekspektasi, ada yang sesuai dengan keinginannya, ada juga yang tidak sesuai ya, karena ya memang tidak penempatan ya, karena ini perusahaan yang ada dari Aceh sampai dengan Papua ya, jadi penempatan dimanapun ya ada risiko ditempatkan dimanapun lah gitu. Oke, itu saja mungkin dari saya. Oke, Mas Burhan, ini untuk video yang kaleidoskop udah ada Mas, mau kita tampilin nggak Mas? Oh iya, boleh. Tadi saya nyari nggak ada beda. Oke, izin aku share Mas ya sebentar. Yuk. Untuk yang video kaleidoskop ini. Ini semoga nggak macet ya. Jadi ini adalah video kaleidoskop. Jadi pas penutupan itu kita dikasih waktu untuk
perform untuk ngasih persembahan ke kita. Nah, kebetulan di angkatan kita bikin video kaleidoskop. Nah, ini isinya yang tadi Mas Burhan jelasin ya, dari mulai klasikal sampai dengan penempatan. Jadi ada semua di video ini. Nanti mungkin bisa jadi insight juga buat teman-teman kira-kira ngapain aja selama masa pendidikan itu gitu ya. Oke, kita play dulu ya. Sepertinya jaringannya agak bermasalah. Ini karena lagi hujan. Jadi mungkin nanti, atau mau dari Mas Burhan, Mas, aku kirim link ya. Atau kita putar nanti aja beres sesi tanya jawab. Oke. Sambil ya aku aja nanti terus aku download dulu aja biar bisa. Oke. Mungkin boleh sambil kita nunggu download sama video, boleh masuk ke tanya jawab kali Mas ya. Atau gimana Mbak Sari? Boleh langsung masuk ke tanya jawab saja, rekan-rekan. Oke. Ada yang raise hand nih, Mbak Gina ya. Silakan Mbak. Mau langsung tanya? Boleh Mbak. Chatbox atau tanya langsung Mbak Sari? Langsung ya? Ya, boleh langsung dijawab. Silakan Mbak. Oke, silakan Mbak Gina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah masuk Mbak, silakan. Saya Pak Zahra dari alumni Politeknik Visi Ganesha Bandung, Mbak. Mas, kalau misalkan mau melamar ke OJK itu harus ada rekomendasi dari Pixinya atau mungkin kayak gimana ya, Mbak? Terima kasih. Rekomendasi dari CDC-nya ya tadi ya? Saya bantu jawab ya Mas Iya. untuk pertanyaan kali ini. Iya, untuk rekomendasi itu kan ada di syarat khusus untuk nanti OJK ya. Nah, nanti bisa didapatkan setelah rekan-rekan dinyatakan lulus untuk seleksi di tingkat kampus gitu. Jadi ini memang bukan persyaratan di awal untuk proses seleksi di kampus. Jadi bisa disusulkan nanti. Nanti akan kami urus kalau misalnya rekan-rekan sudah lolos di tahap kampus seperti itu, Mbak. Oh iya, baik. Akan cukup menjawab? Sudah, Mbak. Oke, terus ini langsung saya bacain di chatbox atau gimana Mbak Sari? Boleh Mas. Punten ya, banyak noisy suaranya ini sama anak. Boleh langsung aja Mas di chat room. Ini ada pertanyaan dari Mas Badnur Syahri. Pertanyaannya, kalau mau tanya dong, kalau untuk semua persyaratan, saya kan dia punya TOEFL ataupun IELTS, adanya IPRT, apakah masih ada kesempatan lulus? Nah, sebenarnya kalau nanti mungkin Mas Buran boleh nambahin ya. Kalau kemarin itu pas angkatan aku, itu aku pakai dua. Aku pakai IPRT untuk yang seleksi internal, dan sambil, karena kan ada prosesnya tuh, ada laggingnya. Nah, sambil nunggu beres proses internal itu aku tes TOEFL. Jadi aku sih pas angkatan aku pakai TOEFL, jadi nggak pakai IPRT. Gitu. Mas Burhan gimana Mas kemarin Mas? Kalau saya kebetulan karena udah lama lulusnya ya, jadi IPRT-nya udah nggak bisa kepake lagi, jadi saya tes lagi tuh. Pada saat itu saya bisa di salah satu lembaga ya di LT di Solo sih bisa itu. Cuman ya karena memang itu masih sifatnya yang predik ya, karena kemarin kita ketentuannya nggak harus yang itu ya, yang TOEFL yang asli ya. Yang predik nggak apa-apa ya. Oke. Ini selanjutnya mau Mas Burhan atau saya Mas yang bacain Mas? Yang dari Nabila nih. Yang siapa yuk, yang Nabila ya?
Iya, Nabila nih, Nabila Nabila. GEP. Selamat siang Bang. Jika misal syarat administrasi terkait jurusan berbeda seperti yang disyaratkan, apakah masih diperbolehkan daftar? Karena saya lulusan administrasi bisnis S1, saya mementingkan manajemen D3. Waduh, kalau administrasi itu kan nanti urusannya ke CDC ya. Jadi saya nggak bisa memberikan jawaban ya. Nanti apakah ini bisa, kan nanti untuk seleksi administratif nanti diserahkan ke penyelenggara ininya, seleksinya ini. Mungkin dari Value Karir apakah ada yang bisa menjawab, Mbak? Boleh dibantu ya. Nah, Ya. kalau untuk yang pendidikannya itu kita memang berat S1 pendidikan terakhir. Jadi misalnya kamu udah ambil D3 dari misalnya manajemen pemasaran, lanjut di S1 administrasi bisnis itu masih boleh. Karena dilihat itu adalah si ijazah pendidikan terakhirnya. Jadi nggak masalah. Oke. Udah terjawab ya, Mbak Nabila. Nah, terus ini ada pertanyaan lagi nih Mas Burhan. Ini dari Benedictus Kurniada Ganesha Pratama. Dia nanya terkait kesehatan. Jadi intinya apakah sangat berpengaruh dalam proses pemilihan? Soalnya dia ada riwayat buta warna parsial. Nah, jadi untuk tes kesehatan ini, sebenarnya semua tes itu, subtesnya sangat berpengaruh. Kenapa? Kan tadi ada 7 subbagian ya untuk yang tes kesehatan, mulai dari tes alat vital, kemudian tes darah, tes urin, dan sebagainya. Ini memang semuanya sangat berpengaruh, termasuk buta warna parsial. Karena memang nanti pada saat kita di lapangan itu kesehatan itu sangat diperlukan. Contoh yang dialami Mas Benedictus, mungkin nanti kita bakal banyak lihat dokumen ya, bakal banyak lihat berkas, karena kan kita core-nya itu kan pengawasan, jadi kita pemeriksaan itu kita bakal banyak lihat dokumen, lihat berkas. Nah, cuma mungkin untuk yang buta warna parsial ini mungkin bisa diatasi Mas ya dengan banyak latihan gitu kan. Jadi kalau misalkan gara-gara kendala buta warna parsial mungkin bisa diminimalisir ya, bisa diperbanyak dengan latihan. Jadi hasil tesnya nanti maksimal. Karena untuk semua hasil tesnya nggak berhitungkan ya. Jadi bukan karena tes buta warna atau tes kesehatan lainnya itu sepele, nggak diperhitungkan, nggak. Justru malah kalau di kita itu ya Mas ya, prinsipnya itu kan kesehatan itu kan aset utama ya, karena SDM itu kan aset perusahaan. Jadi jangan sampai SDM-nya punya masalah, karena biaya kesehatan itu kan mahal. Nah, harapannya adalah ketika OJK merekrut calon pegawai itu yang memang sudah siap dari kondisi kesehatannya. Gitu. Mas Saya boleh nambahin yuk. Boleh, silakan. Setahu saya kan buta warna itu nggak bisa dilatih ya, karena adik saya juga buta warna gitu. Itu kan istilahnya ya kayak kondisi kita yang nggak bisa dilatih gitu. Juga bilang itu kondisi apa ya, kayak ada yang bilang cacat karena nggak bisa diperbaiki begitu, nggak bisa dilatih begitu. Adik saya pun juga begitu. Cuman saya belum pernah baca selama di ketentuan selama tes kesehatan OJK itu harus seperti apa. Karena dulu saya pernah tes kesehatan juga di salah satu perusahaan begitu, harus mengembalikan biaya tes kesehatan apabila peserta dinyatakan buta warna begitu. Karena memang perusahaan itu memang perusahaan yang teknis sekali, dan pemberian label atau pemberian tanda-tanda yang ada di tempat kerjanya begitu. Pekerjaan itu bergantung dengan dengan tanda-tanda dengan warna begitu. Karena itu merupakan teknis sekali ya. Kalau di teknik itu warna itu sangat penting ya, sangat vital. Makanya kalau di teknik warna itu memang agak susah ya gitu. Cuman karena ini di OJK ya, menurut saya tidak terlalu teknis sekali dengan urusan buta warna. Mungkin bisa dicoba-coba juga sih, karena ya saya nggak tahu ya kalau misalnya buta warna terus ternyata nanti nggak bisa. Cuman setahu saya sampai sekarang nggak ada permasalahan buta warna dan itu mempengaruhi penilaian begitu. Karena menurut saya selama saya di OJK ini nggak ada yang terkait dengan warna ya kan. Kalau misalnya di misalnya kabel gitu kan dulu kita menggunakan penandainya warna ya. Terus juga kemudian kalau di factory di plan gitu gitu kan menggunakan warna. Jadi
di OJK sendiri kan pekerjaan yang sangat terkait dengan warna kan nggak terlalu penting sih. Mungkin bisa dicoba sih, nggak masalah gitu terkait masalah buta warna. Oke, saya lanjut juga pertanyaan selanjutnya. Boleh Mas, silakan Ini Mas. tadi dari Iya. tes kesehatan warna, oke, buta warna udah. Mia, dari Mia. Hai Mas, saya Mbak, tanggal 23 Juli 2020, umur saya 25 tahun, syarat maksimal 25 tahun, apakah sudah lewat atau mepet, termasuk mepet sedikit ya? Saya sempat membaca kemarin persyaratan 25 tahun untuk S1 itu 25 tahun, untuk S2 27 tahun, itu per 1 November 2020 ya. Berarti kalau ini 23 Juli ya berarti sudah 25 lebih ya. Ini nggak berani juga mengatakan ini sudah nggak bisa atau bisa, karena sistemnya kalau administratif begini tuh itu mutlak ya. Mohon maaf sekali kalau administratif itu mutlak, dan saya nggak bisa gimana ya, karena kalau misalnya ini kan 23 Juli 2020 itu usianya 25 tahun. Biasanya kalau yang modelnya administratif dan sifatnya ketentuannya menggunakan angka seperti itu, penyeleksi menggunakan Excel gitu. Jadi sistemnya langsung cut gitu. Makanya kan kadang kalau ada persyaratan IPK minimal 3,0 gitu. Terus ada IPK-nya 2,98. Kan kurang dikit tuh. Pasti nggak keterima ya, karena memang IPK sama dengan kurang dari sama dengan 3,00 titik koma no, kan kalau di Excel kayak gitu ya. Jadi kalau udah menyangkut angka, saya takutnya scanningnya itu, seleksi administratifnya seperti itu ya, pakai mesin ya, udah nggak bisa dinego. Saya takutnya seperti itu gitu. Saya mau menyarankan kayaknya masih bisa gitu tuh, gitu sih kalau saya ya gitu. Mungkin juga ada pengalaman kalau yang persyaratan sudah menggunakan angka seperti itu. Ya betul Mas. Jadi emang intinya yang tadi Mas Burhan sampaikan untuk yang administrasi itu kan bersifat mutlak ya. Jadi mau sedikit apapun deviasinya itu memang nggak bisa gitu. Karena ya benar tadi kita udah pakai otomasi ya. Jadi nanti ketika kita filter ini usianya udah lebih nih gitu kan. Nah itu juga nanti akan jadi concern. Jangan sampai kayak gini terulang gitu kan. Ya walaupun bedanya cuma beberapa hari, ya cuma itu kan tetap syarat mutlak ya yang harus dipenuhin ya, maksimal 25 tahun gitu sih. Cuma ya pas diangkatan sih gitu Mas ya, karena nggak ada juga yang lebih dari 27 tahun ya waktu itu ya angkatan kita. Jadi emang pas yang terpilih itu yang sesuai dengan kriteria sih secara administratif. Gitu. Terus ini ada pertanyaan lanjutan Mas dari Mbak Nur. Jadi berarti sembari proses saya masih bisa tes TOEFL ya Kak, kalau boleh tahu proses seleksinya sampai selesai itu berapa lama ya Kak? Nah ini tergantung lembaga penyedianya ya. Jadi kan kalau kamu mau tes TOEFL langsung dan udah ada persiapan sebelumnya, itu mungkin cepat. Karena kan dulu saya juga udah ada les TOEFL dulu, udah ada les TOEFL sebelumnya. Jadi pas saat itu saya tes juga, jadi cepat. Nah cuma untuk yang yang belum ada istilahnya ada latihan. Biasanya kan kalau TOEFL itu kan ada yang preparation juga kan, persiapan sebelum tes itu ada lesnya juga dan juga ada yang tesnya aja. Nah terus untuk proses seleksi sampai selesai, kalau di internal Telio itu hampir sama. Itu dulu kita mulai tanggal bulan Maret ya, 17 Maret kalau nggak salah itu hanya seminggu itu udah selesai. Kalau nggak salah ya, hanya seminggu itu udah selesai. Jadi selangnya hanya cuma sehari 2 hari aja. Itu dari internal. Nah, ketika di OJK itu kita seleksi di bulan Maret dari kampus, diterima itu Juli Mas ya. Juli, jadi sekitar 4 bulan lah yang di OJK-nya. Gitu. Silakan Mas Burhan, Mas, kalau ada yang mau ditambahin, Mas. Udah yuk, itu udah lengkap kayaknya tadi. Oke. Lanjut. Ya, Burhan, menambahin ya. Iya, silakan. Tadi nih kayak masalah ini umur bener banget. Jadi kalau administratif, jadi banyak banget kejadian di mana fresh grade itu benar-benar ada syaratnya dari mulai pendidikan, S1 misalnya akuntansi, nah dia dari prodi lain misalnya itu udah nggak bisa diterima.
tapi masih tetap butuh untuk ngelamar. Nah, itu jadi pengalaman juga buat teman-teman mungkin sharing di sini sekalian. Jadi mulai dari umur, kemudian IPK, TOEFL dan lain-lain itu benar-benar dari pihak kampus pun untuk di seleksi awal itu benar-benar saklek. Jadi pasti tidak lolos untuk masalah yang hal yang pasti-pasti gitu ya, umur, TOEFL, kemudian IPK. Itu aja sih Burhan apa Yoga nambahin. Mbak Tata, mumpung masih ada, ini sekalian loncat dulu ke Mbak Dinda ya sebentar, Mas. Karena bersambungan, kayaknya berhubungan sama CAE juga yang jawab. Untuk yang di Google Form, kan dulu ada ilmu komputasi, Mbak, katanya. Sekarang udah ditiadakan karena udah berubah nama gitu ya. Kalau untuk pendaftarannya bisa pakai opsi yang informatika, bukan, Mbak? Oh, ilmu komputasi sekarang prodinya apa ya? Jangan lupa ya gantinya. Nanti mungkin dicek dulu ya, kami cek dulu kalau info komputasi itu sekarang sama apa prodinya. Nanti kalau misalnya itu mungkin diinfokan aja, diinfokan lagi ya Dinda ya. Iya, nanti bisa private chat mungkin Mbak Dinda hubungi Betul. adminnya Tell You Karir ya. Adminnya, betul. Bisa dilanjut. Oke. Kembali lagi saya bacakan ya. Ada dari Arina Malhak. Selamat siang, mau bertanya terkait proses psikotes dan wawancara terkait masa pandemi seperti ini. Apakah nanti tes tersebut bersifat online atau offline? Kalau yang di Italia mungkin nanti bisa dijawab ya Mbak, minta tolong untuk dijawab. Kalau untuk yang di OJK saya sih tidak yakin nanti akan secara langsung ya, karena memang pertama itu dari orang dari luar begitu. Kita sampai sekarang memang menjaga sekali untuk tidak ada pertemuan langsung begitu. Kalaupun pertemuan langsung protokolnya sangat ribet sekali. Saya pernah ikut pertemuan yang langsung di masa pandemi seperti ini, harus rapid, harus apa gitu, dan wah itu benar-benar ribet ya persiapannya, harus rapid dan sepertinya tidak akan tidak mau mengambil langkah itu ya. Bahkan saya pun ketika sekarang masuk kantor pun dengan pimpinan yang ada di ruangan sebelah saya pun saya menggunakan video conference gitu. Jadi kemungkinan besar ketika proses seleksi wawancara atau proses seleksi lainnya yang ada di OJK, kecuali mungkin tes kesehatan ya, itu menggunakan video conference, kemungkinan besar ya. Karena kondisinya kalau masih seperti ini ya kayak gitu sih, yang saya alami sekarang pun. Untuk yang pertanyaan tes psikotes dan wawancara di kampus mungkin bisa dijawab, Mbak. Boleh. Saya bantu jawab ya. Untuk proses di kampus, kebetulan memang nanti interview dan psikotes semua dilakukan online. Sama sepertinya dengan kondisi ini ya, kondisinya masih seperti ini semua dilaksanakan secara online, jadi tidak ada offline sama sekali. Gitu, itu aja sih. Boleh dilanjut lagi. Oke, aku lanjutin ya Mas Burhan ya. Ini ada pertanyaan dari Trinita. Ini dia mau nanya terkait tes pengetahuan umum, apakah tesnya itu seputar OJK atau pengetahuan umum pada umumnya, sama tempat penempatannya atau tempat tinggal gitu kan. Nah, yang pertama itu terkait TPO itu berlaku seperti umumnya, jadi nggak terkait dengan OJK untuk tahun lalu, cuma nggak tahu untuk tahun ini kan. Mungkin bisa beda kebijakannya. Cuma untuk tahun lalu itu kita tes pengetahuan umum itu pada umumnya, pada ya hampir sama kayak tes psikotes lainnya. Nah, terus untuk penempatan itu apakah mengikuti kota tempat tinggal sesuai KTP? Nah, ini jawabannya gimana ya? Bisa ya, bisa enggak, tergantung pertimbangannya. Misalkan apabila nanti untuk yang sudah berkeluarga, kan ada yang sudah berkeluarga juga ya nanti mungkin, nah itu kan menjadi pertimbangan utama gitu kan, untuk ditempatkan di satu kota dengan istrinya atau suaminya gitu kan. Nah, kemudian untuk kebanyakan sih itu enggak ya Mas ya, Mas Burhan, kebanyakan itu enggak sesuai dengan tempat tinggal KTP, karena tadi persyaratan umum itu kan sudah di-state di awal bahwa siap ditempatkan di seluruh Indonesia, dan memang penempatan itu kan bukan hanya berdasarkan tempat tinggal, tapi banyak faktor, misalkan hasil psikotesnya, kemudian nanti kan dari psikotes itu kita bisa ngelihat nih
kita cocoknya di mana sih sesuai dengan kompartemen di OJK di mana sih, misalkan juga background pendidikannya, terus kemudian background kampus, terus kemudian hasil selama pendidikan calon staf seperti apa, sama terkait dengan kebutuhan organisasi. Itu untuk terkait penempatannya. Itu Mbak Trinita ya, sorry. Mas Buran, apakah mau ada yang tambahin, Mas? Udah yuk, itu udah dijawab. Selanjutnya pertanyaan dari ini tadi sudah dijawab ya dari Mbak Dinda. Dinda Destiani, betul. Oke, Mas, izin ini saya lanjutkan dari Mbak Sari sebagai MC-nya. Sepertinya untuk pertanyaannya sudah dijawab semua, Mas. Mungkin ada teman-teman yang mau bertanya lagi mungkin, atau kayak open mic, boleh langsung bertanya aja. Mau bertanya penempatannya gimana, terus Masih bertanya penasaran mungkin seputar OJK. tunjangan selama masa pendidikan mungkin. Kita nggak ngobrol tapi kalau ditanya jawab loh. Iya. Mungkin bisa cerita tuh kalau misalnya ada nggak sih masa probationnya atau apa gitu, berapa lama setelah diterima jadi apa namanya, ada calon pegawai ya biasanya gitu, itu ada prosesnya nggak sih? Dulu umumnya sih setahun, Mas ya. Jadi pas kita itu namanya itu kan pendidikan calon staff, dan yang kita tuh angkatan keempat, dan yang talent scouting tahun ini angkatan kelima. Jadi selama setahun ya, Mas ya, setahun pas ya untuk masa pendidikannya itu. Cukup lama juga ya. Iya. Itu penempatan di satu kota untuk setiap atau kota, atau dipisah-pisah juga tuh untuk calon staff? Dipisah-pisah, Mbak. Kalau untuk penempatan kan ada yang tadi on the job training itu berkelompok, terus itu bisa di Jakarta di pusat ataupun di daerah gitu. Terus kemudian untuk orientasi dipecah ya. Terus kan tadi ada yang tanya penempatan ya, apakah nanti sesuai KTP atau tidak. Nah, karena OJK ini 70 atau 80% itu dilaksanakan di pusat ya, di Jakarta. Jadi kemarin kuotanya kurang lebih ada 70 atau 80 ya, yang di Jakarta begitu. Terus dari 112 itu ada 70 atau 80 yang ada di pusat, terus kemudian sisanya di daerah gitu. Dan juga ini ketika orientasi ada di Kendari gitu. Jauh sekali. Terus kemudian sekarang penempatan di Batam gitu. Nah, kalau saya kemarin orientasi ada di pusat di pengelolaan sistem informasi, terus kemudian ketika penempatan saya di pengembangan aplikasi begitu. Nah, di sekedar info, ya maaf Mbak, sekedar info untuk di bagian sistem informasi itu banyak sekali ya kakak-kakak dari alumni kita. Saya pun di depan, yang duduk di depan meja saya pun itu alumni tahun 2006 apa ya kalau nggak salah. Itu juga sama juga teknik industri 2000 sekian itu dari Telkom juga. Terus kemudian banyak sekali sih di tempat saya, karena ya kembali lagi sih orang sistem informasi ya isinya orang Telkom semua sih. Ngobrolin soal Munjul, soal Pajau gitu tuh akrab sih. Kita setiap ini. Halo Yu juga. Ya. Jadi bahasnya selalu Yu gitu ya. Munjul, terus Murni. Jadi kangen Bandung ya, jadi kangen kampus ya. Iya, kangen Megaria. Tongkrongannya anak Teliu. Iya itu. Bantu jawab nih ya, ada pertanyaan yang memang nyambung sama di CDC nih. Ada dari Agung Prawansa, selamat siang. Pertanyaan saya untuk rekomendasi dari kampus, apakah sesuai dengan prodi, sesuai ketentuannya berlaku atau bagaimana, Mas? Nah, kalau untuk surat rekomendasi, gue tidak langsung dari prodi, jadi nanti diurus oleh CDC, di mana langsung dari Telkom University secara resmi gitu. Jadi nggak perlu ngurus itu dulu aja. Jadi penuhin syarat-syarat yang di luar surat itu gitu. Itu aja sih. Oke, izin bantu jawab Bu Tata ya. Jadi untuk Agung Prawansa ini
Ini dari Sulawesi Tenggara, Bu, dari Kendari. Jadi dia ikut juga, kita dapat infonya juga dari Instagram CDC. Jadi mungkin nanti untuk Agung ya, untuk kampus itu coba ditanyakan ke Prodi. Cuma kalau memang di Prodi kamu nggak ada jurusan kamu, intinya apa yang disampaikan oleh Bu Tata tadi hampir sama sih. Jadi memang sesuai dengan yang dibutuhkan oleh OJK, gitu loh. Tapi coba komunikasikan dengan kampus ya, siapa tahu nanti dari kampus bisa melanjutkan ke eskalasi ke OJK, gitu ya. Mungkin ada ini Mas, satu tadi tambahan. Pertanyaan dari Salma. Selamat siang Mas, apakah semua PCS nanti akan diangkat menjadi staf OJK atau tidak, Kak? Terima kasih. Silakan Mas Bina. Oke. Ya kemarin kita diterima di pembukaan itu ada 112, terus kemudian ketika kemarin penutupan ada 111. Jadi ada satu orang yang tidak diangkat. Nah, itu kemarin teman kita itu ya kita nggak tahu alasannya kenapa nggak diangkat. Karena menurut kami juga, salah satu teman kita ini dia juga perform juga sih di tempat orientasinya begitu, orientasi terus kemudian di OJT terus kemudian di klasikal itu ujiannya juga menurut kami ya nggak ini sih nggak bermasalah begitu. Jadi mungkin ya kita sih sering ngobrolin itu ya, kayak mungkin ada berbagai macam dugaan ya, seperti mungkin karena ada alasan kesehatan atau alasan lain begitu, karena memang memang menurut kami orangnya juga well perform juga selama di penempatan gitu. Jadi mungkin ada faktor lain yang tidak bisa kita tahu gitu. Saya sendiri pun juga dekat dengan orang yang tidak diangkat gitu. Salah satu yang tidak diangkat itu, dan saya juga aman-aman aja sih harusnya diangkat. Jadi mungkin dugaan saya sih mungkin karena faktor kesehatan ya, mungkin saya tidak tahu juga gitu ya seperti apa. Jadi maksudnya bukan faktor yang tidak bisa kita antisipasi juga gitu sih mungkin. Oke. Mungkin Mas Yoga mau menambahkan? Ya, itu namanya bahanan. Jadi memang benar. Jadi pada prinsipnya kalau nggak parah-parah banget tuh nggak diangkat gitu. Ya itu sih. Gitu. Cuma nanti untuk pertimbangan itu kan ada banyak nih. Nanti kan kita ada banyak pertimbangan untuk diangkat. Jadi kan tadi Mas Buran udah ngejelasin terkait proses pendidikannya seperti apa. Nah itu ada KKM-nya atau kriteria ketentuan minimal gitu. Misalkan nilainya itu minimal berapa. Kalau di bawah itu nanti mungkin jadi pertimbangan kira-kira nih anak bisa lulus nggak nih kalau nilai di bawah rata-rata. Terus juga kan tadi ada paper juga. Ada paper tuh dalam artian kita kan selain ditempatkan di suatu daerah atau satuan kerja, itu kan outputnya kan tadi kita bikin paper. Tujuannya apa? Yang pertama itu bisa untuk membuat inovasi atau memperbaiki proses bisnis. Itu kan. Nah, itu nanti dinilai juga hasil papernya itu. Jadi sama kayak bikin skripsi lah ya, Mas ya. Jadi kayak bikin bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5, kemudian lampiran sama data pendukungnya, terus kemudian dokumentasinya, kita absensinya, kemudian logbook kita ngapain aja selama orientasi, itu dibuat. Jadi untuk SDM kita itu fair sih menilainya. Jadi penilaian diangkat atau enggak itu memang ada evidence-nya, ada buktinya. Jadi si ini bisa dinyatakan lulus karena apa gitu kan ya, karena itu udah mengikuti semua proses dengan baik, dibuktikan dengan ini kayak gitu. Jadi kalau menurut saya kemungkinan nggak diangkat itu ada, cuma kecil. Kenapa? Karena orang-orang yang diseleksi ini juga memang udah orang-orang terpilih, dalam artian dia bisa bertanggung jawab terhadap apa yang sudah ditugaskan sama dia gitu. Itu berdasarkan pengalaman di angkatan kita, Mas ya. Jadi memang kalau ada yang nggak diangkat itu kan ada faktor yang luar biasa lah, entah itu kesehatan dan sebagainya, itu kita nggak tahu. Yang jelas selama kita mengikuti proses dengan baik dan benar, nggak nakal-nakal banget lah, nggak aneh-aneh banget tuh pasti diangkat gitu kan. Kayak gitu. Ini ada pertanyaan nih Mas Burhani dari Muhammad Sibgotul adalah. Jadi sejauh ini kan opreknya minimal S1, nanti apakah ada kesempatan untuk teman-teman dari D3? Mungkin aku kasih gambaran dulu Mas Burhani ya terkait layeringnya. Jadi di OJK itu kan ada kurang lebih ada, dan setahu saya ya ini nanti mungkin dapat dikoreksi sama Mas Burhani atau teman-teman yang lain, itu ada 4 ya.
Ada 4 jalur masuk utama. Yang pertama itu untuk tenaga outsource, kemudian yang kedua itu tenaga pegawai tata usaha, yang ketiga itu staff, saya sama Mas Burhan lah itu yang ketiga itu, dan yang keempat itu untuk level manajerial. Jadi ada 4 step. Nah, kemungkinan untuk yang D3, setahu saya sih masih boleh ya Mas ya di PTU, pegawai tata usaha, dan outsource itu masih boleh. Cuma untuk staf ke atas itu minimal S1. Untuk setingkat staf ke atas gitu ya. Cuma untuk yang D3 itu setahu saya sih masih boleh yang di PTU dan juga di outsource gitu Mas. Oke, terima kasih Mas Yoga, Mas Burhan. Mungkin untuk sesi tanya jawab kali ini kita cukupkan dulu ya Mas, karena waktunya sudah hampir habis. Mungkin ada pertanyaan terakhir sih ini dari Mbak Nurwulan Sari ya, mengenai statusnya jika misalnya nih pengumuman penerimaan untuk OJK itu udah kebuka katanya, dan statusnya untuk menyelesaikan ujian skripsi tapi belum yudisium atau wisuda. Itu gimana ya Kak? Apakah tetap bisa ikut mendaftar? Nah ini sih secara administratif bantu jawab juga ya Mas. Kayaknya kan ini untuk lulusan S1 dan di sana ada ketentuan S2 juga. Lebih baiknya sih memang disarankan dari segi administratif tuh tadi udah disinggung juga oleh Mas Yoga dan Mas Burhan memang sudah saklek gitu. Jadi silakan rekan-rekan direview kembali persyaratannya dan diikuti saja sesuai ketentuan gitu. Seperti itu sih Mbak untuk saat ini. Mungkin cukupkan dulu ya Mas Burhan, Mas Yoga. Nanti mungkin bagi rekan-rekan yang ingin bertanya lebih lanjut, boleh tidak mungkin nanti bisa kontak Mas Yoga atau Mas Burhan di email ataupun sosial media, boleh diinfokan mungkin ke rekan-rekan sepertinya antusiasnya ini masih banyak nih. Ya, mungkin untuk teman-teman yang malu bertanya di forum ini, mungkin bisa bertanya personal ke Yoga atau ke saya, bisa kontak di apa ya, Yok enaknya ya, di LinkedIn juga boleh sih. di LinkedIn ya, Burhan Hendra Himawan nama saya di LinkedIn di situ. Terus kemudian ataupun personal mungkin bisa cari di Instagram ya, nama saya Burhan Hendra Himawan gitu aja sih. Pasti kalau searching nama saya pasti muncul gitu ya, sosial medianya ya. Cuman ya silakan saja. Oke, jadi silakan dikopiin di LinkedIn-nya ya, namanya disamain mungkin Burhan Hendra dan Nugraha Prayoga, silakan bisa untuk ditanyakan. Baik rekan-rekan, untuk sesi kita kali ini dicukupkan dulu. Untuk sesi selanjutnya seperti biasa, mohon berkenan untuk buka kamera terlebih dahulu ya, kita akan dokumentasikan kegiatan kita pada siang hari ini. Boleh dibantu Mbak Hanan untuk ambil gambarnya. Silakan rekan-rekan untuk dibuka dulu kameranya ya. Silakan Mbak Hanan, sudah mulai open kamera. Oke, silakan saya bantu saja untuk screenshot ya. Hitungan ketiga boleh berikan senyuman terbaiknya. Untuk slide 1 ya. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Masih lanjut kita ke slide kedua. Itu ya. Oh, udah ya Mbak Hanan, dibantu ya. Sekali lagi boleh. 1, 2, 3. Baik, terima kasih sekali lagi rekan-rekan atas kesempatannya, terutama Mas Yoga sama Mas Burhan sudah berkenan hadir dan juga sharing kepada rekan-rekan. Sekali lagi, feel free ya Mas untuk bertanya kembali. Tadi sudah diinfokan untuk link-nya, silakan boleh dikoneksikan ya dan ditanyakan untuk proses rekrutasi dan lain sebagainya. Untuk terakhir, silakan rekan-rekan mohon berkenan untuk mengisi link feedback ya, link feedback yang akan kami share.
Dan info terbaru untuk mendapatkan e-sertifikat nih rekan-rekan, minimal kehadiran di kita bukan lagi dulu kan berdasarkan feedback diisi ya. Nah, kalau sekarang berdasarkan kehadiran rekan-rekan minimal 60 menit mengikuti kegiatan, 60 sampai 90 menit mengikuti kegiatan baru akan mendapatkan link sertifikat. Jadi kami lihatnya dari registrasi rekan-rekan jam berapa, jadi bisa ketahuan kan track record-nya apa gitu. Jadi silakan pastikan untuk ikut stay kurang lebih 60 sampai 90 menit ya. Link feedback-nya silakan bisa dilihat di sini. Dan terima kasih sekali lagi atas partisipasinya. Mungkin kita akhiri saja untuk seminar kita kali ini. Saya Sari Latifah mohon pamit undur diri dan mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Mas Burhan, Mas Yoga, dan rekan-rekan semua. Terima kasih ya. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Silakan untuk melanjutkan aktivitas selanjutnya.